Ila hadhina wal gunatan sallallahu hadratin nabil mustafa rasulillah wa ila ihwani minal ambil mursalin wal irsyadu wasilin wal malakatul muqarrabin khususan sahana al-akbar mumjini dal Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syaibi Abdul Halim wal Basra Mumbai kebrim wajwajim wa durati mulim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'ait tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarhus Salikin, di mana kita telah membahas tentang kajian orang-orang yang mempunyai sifat hasud dan bahayanya sifat hasud, juga telah dijelaskan obatnya, penetralnya. Berarti clear, telah selesai tentang masalah hasud ini. Dan semoga kita semua golongan orang-orang yang bisa mengamalkannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akan beranjak kepada al-babus sadis fi damid dunya, yakni ini adalah bab yang ke-6 menjelaskan tentang tercelaknya orang-orang yang artinya tercelaknya dunia, artinya dunia itu tercelaknya dunia, apalagi orang yang ada di dalamnya, ya. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mendefinisikan kata dunia, walaupun Bapak sudah sering menjelaskan artinya di sini supaya duduk persoalannya jelas. Karena Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, di dalam kitab Ihya, maksudnya i'lam anna dunya aduwatulillah, bahwasanya dunia itu adalah musuh bagi Allah, wa aduwatul awliya,
lil auliyaihi, yaitu dan juga musuh bagi para auliyanya, para walinya, wa aduwatul a'daihi, dan juga menjadi musuh, yaitu bagi orang-orang yang memusuhinya ialah wa aduwatuha lillahi ta'ala, yakni dia adalah menjadi musuh bagi Allah, bagi siapa yang menjadi musuhnya Allah, maka musuhnya orang-orang yang beribadah, orang-orang yang apa namanya, yang disebut kekasih-kekasih Allah. Ini disebutkan bahwa dunia itu semacam itu. Dunia itu adalah musuh bagi Allah, musuh bagi para aulia, musuh juga bagi orang-orang yang tentunya memusuhinya, ialah orang-orang yang selalu mengabdi kepada Allah. Karena Allah memusuhinya, maka ia pun ikut memusuhinya. Artinya bermusuhan, berseteru. Lalu bagaimana sikapnya sementara kita ada hidup di dalam alam dunia ini? Nah, kita harus mendefinisikan tentang dunia itu. Perhatikan baik-baik. Dunia yang disebut dunia ad-dunya mata'ul hurur, dunia la'ibun walahun, itu dalam ayat ya, jelas-jelas itu sebagai kehidupan yang tidak pernah tetap, tidak pernah stabil. Jadi gonjang-ganjing, pokoknya goyang itik terus itu ya, itu dunia itu. Jadi bergoyang terus, nggak pernah diam, itu dunia. Artinya nggak pernah diam gimana? Fluktuatif dunia itu. Jadi susah untuk disebut itu tetap tentram, istiqomah dalam posisinya, itu tidak pernah dunia itu. Kenapa dunia itu semacam itu? Yaitu yang harus kita fahami definisi daripada dunia, atau kita memahami tentang dunia. Karena kebanyakan orang memahami dunia itu harta ya. Memahami dunia itu harta, dunia itu harta aja. Pokoknya kalau orang sudah nyebut dunia, langsung mindset kita, artinya pemikiran kita udah langsung harta aja. Padahal yang disebut dunia itu bukan melulu dalam arti harta. Harta adalah bahagia daripada dunia. Harta itu bahagian daripada kata dunia. Jadi yang dimaksud dunia di sini apa sih? Segala bentuk apapun kehidupan di muka bumi ini disebut dunia, duniawiyah. Makanya dunia itu adalah sebenarnya asal kata dari bahasa Arab, dunia. Dunia, menjadi bahasa Indonesia dunia. Jadi dunia itu contohnya apa saja sih disebut dunia itu? Dunia itu ialah kehidupan yang ada di muka bumi ini secara utuh, secara keseluruhan, itu disebut dunia. Kalau orang yang di dalamnya seperti orang nih, orang itu dia sibuk kerja, kerja itu dunia. Bermain-main itu juga dunia. Apalagi dagang dunia, bisnis dunia, apa, suami istri juga dunia, istri bahkan disebut dunia, laki-laki dunia, semuanya hakikatnya dunia. Mungkin kalau disimpelkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita disederhanakan dengan kalimat kesibukan apapun yang kita lakukan disebut dunia. Kesibukan apapun yang kita lakukan itu disebut dunia. Nah itu loh. Jadi kesibukan apapun yang kita lakukan itu disebut dunia. Itu saja. Maksudnya selain daripada kehidupan atau kesibukan yang terkait dengan masalah ukhrawi akhirat. Apa? Yaitu berbagai macam kesibukan dalam bentuk ibadah. Baik ibadah itu dalam arti ibadah ritual maupun ibadah sosial. Itu lain, itu bukan disebut dunia, tapi ukhrawiyah, akhirat. Karena kaitannya dengan akhirat, karena diawali dengan
iman, itulah ya. Jadi lawanannya daripada dunia. Nah, sementara dunia itu disebut musuh bagi Allah. Dunia itu musuh bagi Allah. Bahkan dunia ini adalah juga sebagai, di dalam hadis lain disebutkan dunia ini bahkan laknat gitu. Disebutkan bahwa dunia itu adalah laknat. Ad-dunya mal'unum ma fiha illa ma kana lillah. Nah, ini disebutkan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa dunia itu adalah laknat, dan siapa saja yang ada di dalam dunia itu akan ikut terlaknat. Itu saja. Lalu apakah kita termasuk golongan terlaknat? Bisa jadi. Pokoknya siapa saja yang ada di dalam dunia ini ya akan ikut terlaknat. Terus siapa yang tidak terlaknat? Disebutkan illa makana lillah, betul. Kecuali bagi siapa saja yang ada di jalan Allah itu tidak akan terlaknat. Nah, oleh karenanya jadikan kehidupan kita itulah selalu di jalan Allah. Kalau tidak ingin terlaknat, siapa saja, kalau kita runut lagi nih dunia ini. Waktu pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan di dalam, kalau nggak salah di dalam surat Al-Hadid, bahwasanya walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Aku ciptakan, dia Allah telah menciptakan, dia itu telah menciptakan dunia ini yang disebut langit dan bumi ini. Jadi orbit bumi dan langit itu dalam fisit tapi ayam, 6 hari. Yang dimaksud ayam juga masa. Jadi 6 masa boleh disebut 6 masa, 6 masa boleh juga disebut 6 hari. Tapi di dalam ayat lain disebutkan juga bahwasanya dalam penciptaan itu 1 hari itu di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kalau di dunia ini, artinya di bumi ini. Ini juga ditarik dengan peristiwa kejadian di akhirat. 1 hari di akhirat juga sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Jadi 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Sebagai contoh, kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dosa itu diapakan? Dosa itu akan dihukum. Dihukumnya berapa sih? Setiap satu dosa itu adalah dihukum dengan 1000, contohnya dicambuk atau diapakan lah. Pokoknya sebut saja, ada dicambuk, ada model dijeburkan ke telaga. Nah, kalau telaganya telaga warna sih enak kali ya. Nah, ini bukan telaga warna, tapi telaganya telaga apa? Telaga yang terbuat dari itu kadang-kadang. Makanya Bapak jarang sekali menjelaskan tentang neraka ini, ngeri. Percaya deh. Telaga di sana telaga apa sih? Telaganya itu terbuat, kalau di sini sama dengan timah. Jadi kalau di bumi ini ada timah itu yang yang digali, yang menjadi menjadi tambang gitu. Nah, kalau di akhirat itu cair. Nah, cair jadi kayak telaga. Kebayang nggak sih telaga dari timah? Sedangkan timah kan dia keras ya. Dia akan cair kalau dia panas. Kebayang nggak kalian telaga timah gitu? Kalau nggak telaga timah, jenis itulah. Jadi kalau satu dosa, seumpamanya dosa apa sih? Nah, ini kalau dosa aja seorang istri terhadap suami, saya nggak akan menguraikan itu deh. Dosanya laki-laki. Dosanya seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Udah itu aja. Nah, dosa itu tidak sempat diampuni, artinya tidak sempat mendapatkan ampunan. Akhirnya dia harus harus menebus
dosa itu dengan cara dia menerima siksaan 1000 kali, disuruh jebur ke timah contohnya, ke telaga timah, jebur deh, jebur ke telaga timah, itu langsung rontok semua. Lamanya berapa sih? Lamanya dijeburin itu adalah 1 hari direndam, diangkat rontok semua, tulang belulang berantakan semua, diambilin satu-satu sama malaikat, malaikat yang disebut malaikat yang keras, yang bengis, holidon, apa tuh, malaikat yang kasar gitu, yang tidak pernah bisa disuap gitu loh. Itu adalah tidak pungutin lagi. Nah, dipungutin lagi, proses dari direndam, masukin, diangkat, itu adalah lamanya 1 hari. Itu lamanya 1 hari. Nah, udah lamanya 1 hari begitu, udah itu seharian jadi lumpur. Nah, setelah dia kumpul, tulang belulang itu dikumpulin, itu tulang belulang langsung bergerak sendiri, berproses, bergerak, ketemu, kemudian apa tuh, daging-daging yang sudah rontok itu dia langsung kayak apa tuh, kayak ada besi berani, kalau di sini besi berani itu kembali ke tulang belulang itu, nyatu, nyatu, akhirnya sampai dia berbentuk kembali. Setelah berbentuk kembali baru dia bergerak, langsung baru ingat. Dan dalam merasakan proses menyatunya tulang belulang dan daging-daging serta kulit, kalian kebayang gak sakitnya? Itunya jadi sakit banget, direndam aja udah sakit, rontok, setelah rontok dia nyatu lagi sakit. Coba kebayang gak sih kalian kalau sedang proses coba aja kalian proses, nggak usah jauh-jauh lah, koreng ya, ada, kalau kalian pernah korengan kering, kemudian dia mau sembuh, itu macam-macam, ada perih, ada sakit, ada gatel, udah kacau deh itu, udah itu contoh. Sementara ini adalah daging yang kalian disatukan, itu sakitnya kalian tulang belulang pada apa tuh, capek aja kalian kan pegel banget, encokan apa segala macam. Coba pernah nggak yang encokan gitu loh. Nah, kalau encok bahasa sekarang apa ya? Mungkin asam urat kali ya. Itu tuh encok itu udah pegel-pegel, udah babak belur, udah kalian ditindih, udah coba kalian disobek ke rumah, menyatu lagi, sangat amat sakit, sangat amat sakit. Kalau dihitung sakitnya, itu sakitnya orang seluruh dunia ini dijadikan menjadi satu sakitnya orang itu. Itu kalau jadi seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, orang itu sakit, rasa sakit itu disatukan, kemudian rasa satu sakit itu disatukan, diterima, dan bebannya itu ada pada orang itu. Makanya pantas kalau Allah menyatakan wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya itu dari batu dan manusia. Kebayang gak tuh, batu sama manusia jadi bahan bakar? Kebayang, kita membayangkan, coba kalimatnya wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Hijaro itu adalah berarti batu, nas itu manusia. Kita disuruh takut terhadap api neraka, di mana neraka itu bahan bakarnya dari batu dan manusia. Nah, bayangannya gimana? Bayangannya, kalian pernah nggak datang ke udah pernah, kalau ibu-ibu mungkin pernah tuh, tungku tuh pawon. Nah, anak sekarang nggak ngerti pawon, kompor semua, gas semua ya. Pawon tuh, tungku pawon. Kalau orang dulu, apalagi di Buta, itu masak itu pakai kayu ya, suluh ya. Iya Mi, pernah nggak Mi masak kita? Pernah, serius. Pakai suluh. Nah, suluh apa tuh? Kayu tuh. Nah, di kayu itu ada batu-batu. Batu itu menjadikan tatakan dan sebagainya, bahkan masuk barang.
Bayangkan semacam itu. Kalau kalian lihat tungku yang besar lagi, ialah tungku yang buat apa tuh? Buat masak yang besar itu seperti apa sajalah, atau seperti buat masak kapur. Tuh kalau kalian pernah ke Gunung Kapur, kalau kepengen tahu Gunung Kapur, ya sudah kalian ke ini nih. Kalau ke daerah Bandung itu apa tuh? Padalarang. Nah di sana itu Gunung Kapur. Nah di situ baru kalian akan tahu bagaimana masaknya dulu itu. Sekarang udah pakainya teknologi udah beda lagi, yaitu bukan pakai kayu lagi gitu. Nah, itu semacam itu. Kebayang nggak sih manusia dijadikan kayak suluh, kayak apa tuh? Kayak kayu aja masuknya plak, bakar gitu loh. Tengel-tengel barangnya itu dulu. Masih kepengen ke neraka? Enggak. Kalau enggak, ya sudah, kalian harus mengabdi kepada Allah, nunut manut terhadap Allah. Kalau tidak, resikonya besar. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Yang disebut satu hari tadi, yang disebut satu hari itu, jadi suluh juga satu hari, dijadi apa tuh dia rontok juga satu hari. Ternyata setelah dihitung itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Kebayang gak sih selama 1000 tahun dia menderita begitu? Satu harinya tuh. Sementara setiap dosa itu diberikan 1000 kali siksaan. Berarti satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 kali siksaan sama dengan 1000 hari. Berarti 1000 tahun kali 1000. Berarti satu kali dosa sama dengan kalian menanggung siksaan berapa? 1 juta tahun. Apa gak rugi kalian hanya ngikuti nafsu, kemudian akhirnya terjerembab di situ, mengikuti hawa nafsunya. Nah, terus apa lagi? Ya sudah, itu bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah bagi wanita apalagi? Apalagi waduh banyak banget dah. Saya nggak tega ngomongnya, bener deh. Kenapa? Karena hadis juga menyatakan tidak sedikit kaum wanita yang tergelincir ke neraka akibat tidak bisa mengendalikan lidahnya. Lidahnya apa sih? Perkataannya. Perkataan itu tidak harus ngomongin orang, bahkan menyakiti hati suami. Udah deh, kalau suami nggak memaafkan sampai mati, plak mati. Suami meninggal dunia nggak memaafkan, apa yang terjadi? Apa kalian nggak takut? Saya sih merinding, aduh, saya sih lebih baik nggak jadi istri deh daripada gitu. Ya memang saya laki-laki. Percaya deh. Terus makanya disebutkan harta yang paling berharga ialah wanita yang soleha. Perhiasan yang paling indah ialah wanita yang soleha. Nah, hai laki-laki semua, kalian sudah punya belum istri soleha? Ayo bilang, belum, mau cari. Jadikan istri kalian menjadi soleha, bukan mencari lagi bentuk. Kalau tiba-tiba sudah jadi soleha, kalian harus soleh. Kalau kalian soleh, benar-benar soleh, baru dikasih istri soleha. Kalau kalian soleh, boleh juga membentuk ialah dalam bentuk kesolehan kalian. Jadi nggak bisa. Awas loh, hati-hati. Jadi wanita soleha ialah wanita yang disanjung oleh Allah. Wanita yang soleha ialah wanita yang tidak pernah membuat lara hati seorang suami. Itu salah satu contoh, udah gak usah jauh-jauh lah. Gak membuat sakit, gak membuat tersinggung, gak membuat sebel gitu loh. Tidak. Emang Bapak pernah sebel gak? Enggak. Pernah sebel sama ibu atau umi enggak? Enggak tuh, gitu loh. Serius gak pernah sebel. Cuma gemes. Sebel sama gemes beda ya. Kalau sebel itu jadi apa tuh? Sebel ya. Kalau gemes kan gregetan. Kalau gregetan kan apa sih? Kalau barang gregetan, wah gitu loh. Gregetan gitu ya. Gregetan bukan sebel gitu. Nah, contoh-contoh. Jadi wanita solehah adalah wanita yang benar-benar clear hatinya, menerima apa adanya yang dialirkan oleh suami. Susah kalau cari wanita soleh, susah.
Kalau saya tunjuk ada wanita solehah di Akmaliyah, kalian akan bingung, ya, akan terperanjat gitu, terperanjat, susah deh. Pokoknya yang jelas cukuplah bapak yang tahu di antara kalian mana yang solehah dan mana yang tolehah. Ya, tolehah, jangan ketawa, tolehah. Lawanannya solehah itu tolehah, toleh. Jadi lawannya soleh itu toleh. Nah, kalau kalian sumpamanya benar-benar ingin menjadi wanita solehah, bentuk diri kalian menjadi wanita yang solehah, yaitu wanita yang selalu hijrah, setiap hari itu hijrah di jalan yang benar, jalan terus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus hijrah nanti, ya. Hijrah dari yang lama ke yang baru. Ya. Hijrah dari, nah, ntar bilang politik lagi, nggak usah. Nah, lanjutin ya. Hijrah. Nah, udah kita lanjutkan lagi. Jadi intinya, ayo, kalau kalian ingin selamat, tentramkan hati suami bagi yang punya suami. Kalau kalian yang nggak punya suami, tentramkan suami tetangga, ya. Lagi maksudnya itu suami tetangga biar tentrem, biar gak belingsatan. Melihat kalian belingsatan lagi kan, wah udah repot lagi kan. Nah itu. Jadi tentramkan hati suami, karena wanita soleha itu wanita yang selalu menentramkan hati suami. Itu aja dulu. Karena memang utamanya ialah apa sih? Utamanya yang disebut wanita yang soleha itu ialah paling utama yang terdekat, yang merasakan, yang menyentuh, yang berhubungan ialah suami. Kalau berbicara tetangga kan repot, berbicara teman kan repot. Yang penting suami dulu. Ini kan kadang-kadang aneh, ada wanita baik banget, ngomongnya lemah lembut sama orang lain, tapi sama suaminya astagfirullahaladzim, rasanya apa segala macam keluar, melayang-layang dan sebagainya. Coba, alamak saya sih pak, rata-rata sih ya baik-baik banget. Ya contoh yang paling sederhana di permukaan saja. Ayo kalian ngaku ibu-ibu, kalau kalian dandan cakep-cakep, cantik-cantik dan sebagainya, itu kalau mau keluar atau mau di rumah? Ayo, mau kemana? Mau keluar ya? Terus cantiknya kalian itu, indahnya kalian buat siapa? Buat orang lain apa buat suami? Bingung kalian. Mau ngaji kalian dandannya menor. Mau ngaji nih, bukan ngaji ke Akmaliyah. Kalau ngaji Akmaliyah sih enggak ya. Kalian saya lihat sekarang juga cakep-cakep, soleha-soleha tanpa ada dandanan apa. Dan insya Allah kalian golongan orang-orang yang ahli surga, amin. Dan insya Allah kalian semua, kita semua, dan Bapak janji benar-benar menjaga kalian dan diharamkan kalian tersentuh oleh api neraka itu tadi, amin ya Rabbal. Catatannya satu, nunut manut jalanin hidup untuk menuju kepada Allah. Nurut deh. Kalau disuruh bapak apa, nurut aja deh. Udah istiqomah di jalan Allah, istiqomah ngajinya, istiqomah ibadahnya, istiqomah diemnya, istiqomah jangan ngomongin orang, istiqomah jangan cari-cari kesalahan orang lain. Udah istiqomah. Tapi kadang-kadang mulut ini gatel banget ya. Rasanya tuh kayak ada apa semutnya atau apa tuh, nggak bisa diem gitu, mingkem itu. Itu kadang-kadang ya kepo, pokoknya orang kalau udah kepo tuh udah super kepo. Aduh, saya pikir itu kepo tuh. Kalau di dunia apa tuh, dunia medsos itu yang suka kepo siapa? Netizen. Yang apa tuh, netizen itu yang perkataannya maha benar. Itu kata anak-anak saya, karena anak-anak saya juga golongan netizen dia. Ya, perkataannya sudah deh, udah kita lanjutkan. Jadi kalau kita benar-benar mau lurus dan mendapatkan keselamatan, jernihkan semuanya. Jangan coba-coba melakukan apapun, apalagi sumpahnya melakukan hal-hal yang dosa. Aduh, apalagi berbuat zina, berbuat baca, ya Allah, gitu. Kalian tahu nggak sih, kalau orang yang suka berbuat semacam itu, melakukan hubungan yang dosa, hubungan yang tidak halal, kalian itu semua yang apa tuh, ini Bapak menjelaskan saja deh supaya kalian ngerti. Itu
yang keluar dari vaginanya itu semua adalah binatang-binatang, belatung-belatung dan sebagainya, dan keluar semua. Dan itulah dalam hari-harinya, itu di akhirat kelak loh. Percayalah. Oleh karena itu, kalau tidak segera melakukan taubatan nasuha dan tidak sempat, tidak mendapatkan ampunan, saya kira ngeri, merinding benar-benar. Masa iya sih? Ya udah percaya, kalau nggak percaya udah terusin aja, nanti akan terjadi malapetaka sendiri dan baru sampai di sana nyesel seumur hidup, nanti loh. Begitu juga bagi laki-laki, nanti dipotong-potong tuh kayak sosis. Udah potong-potong tuh kayak sosis tuh, udah dipotong-potong, gelinding sana balik lagi, kluduk, bolak saya kan lucu kan gitu. Wah, bagi perung. Dan yang keluar apa? Jadi sumber kayak itu, kayak patung. Kalian tahu nggak patung tuh di Yunani apa segala macam, ada orang yang nongkrong patung itu keluar airnya. Tapi itu yang keluar airnya apa? Nanah dan darah. Terus jadi kayak orang yang menstruasi nggak pernah berhenti, dan terus begitu darah terus dan sampai lemes dan terus seterusnya. Dan aneh, darah dan nanah itu adalah menjadi satu keluar dan akhirnya sampai menjadi semacam kayak telaga itu dalam satu hari itu begitu terus. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun, kebayang nggak sih? Setelah kalian tahu semacam ini, kemudian apakah kalian mau yang sering Bapak ucapkan akhir-akhir ini, menukarkan lautan akhirat dengan seteguk nafsu duniamu? Udah. Mau? Sayang banget ya. Kalau kita ngikutin hawa nafsu itu sebel sama suami, sebel sama tetangga, sebel sama orang yang sebel, itu ngikutin nafsu. Tapi kalau kalian mau mengikuti nafsu, itu sama saja kalian telah menukar lautan akhirat dengan seteguk nafsu duniamu. Nanti loh. Ya Allah. Kalau istri itu ya, itu nyaris ya, yang paling baik apa sih? Diam itu lebih baik daripada berkata yang akhirnya menyebabkan dosa. Diam. Seorang istri banyak sabar, diam. Sabarnya seorang istri, sabarnya seorang wanita, kemudian dia sampai TBC, sampai gitu, sampai kurus kering, akhirnya mati. TBC karena mempertahankan itu. Pertahankan. Apa yang terjadi? Dia itu mati syahid loh. Jadi kalau kalian ingin mati syahid langsung dapat surga, silakan kalian berpenyakit TBC karena menahan. Nah itu bisa loh. Nah, itu ya, tahan. Nah, wanita yang sabar adalah wanita yang dipuji. Sabar. Nah, wanita banyak lah, wanita yang sabar, diam, sabar. Tapi giliran lihat sekarang udah nggak ada buku harian ya. Dulu tuh buku harian tuh mesti wanita tuh langsung nulis. Sabar, dituangkan sebelnya adalah di dalam buku harian. Dasar laki-laki bajingan ini segala macam, itu biasa tuh. Itu bisa jadi semacam itu. Sekarang enggak, sekarang malah curhat. Di mana? Di Facebook. Facebook langsung curhat gitu. Teganya deh kamu ya, akhir-akhir ini nggak pernah kamu itu adalah melakukan yang paling terbaik, aku jadi jablain itu loh. Udah macam-macam itu di Facebook, curhatannya di Facebook. Kalau nggak di Facebook, di Instagram. Nah tuh, kalau nggak di Instagram, ya udah di WA. Kalau nggak di WA, akhirnya curhatan sama lawan jenis. Kenapa? Hasil dari reuni. Setelah reuni ketemu teman lama SMA atau SMP, akhirnya curhatan. Aduh, laki saya kok begini, kenapa laki saya? Aduh, laki saya itu amit-amit deh, kenapa? Lidahnya suka melet gitu. Udah curhatan macam-macam. Udah curhatan lama-lama, curhatan. Tidak akan lama lagi pasti ada tumbuh simpatik, akhirnya kepengen ketemu, ketemu, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian masih menjadi ini, waduh udah susah deh, bahaya deh. Oleh karena itu saya paling melarang terhadap anak-anak saya apabila mau reuni. Celaka kalian nanti. Nah, kecuali ya kalau suami istri datangnya bareng-bareng. Nah, tuh. Tapi kalau
datangnya sendiri reuni, SMA reuni, waktu SMP. Lah SMP kan lagi ada cinta monyet tuh biasanya. Ya, monyet gimana sih cintanya, kan suka ngumpet, suka ngeliat, suka ngumpet, suka ngeliat gitu. Itu monyet tuh, ya kan begitu. Nah, itu bahaya, makanya saya katakan haram kalian semua deh untuk datang reuni-reuni itu, bahaya deh, bener deh. Apalagi di zaman-zaman sekarang bahaya banget, karena pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu ya. Dah, kita lanjutkan. Jadi bahwa sebegitulah dunia laknatnya, seseorang akan terlaknat di dalam dunia karena ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa ma kana lillah. Jadi ad-dunya mal'unatun mal'unum ma fiha illa ma kana lillah, bahwa dunia itu laknat, siapa saja yang hidup di dunia akan ikut terlaknat, dan hanya orang-orang yang ada di jalan Allah yang tidak terlaknat. Ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman lain yang menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu itu. Dengan apa? Kami akan uji kamu dalam keburukanmu, itu ujian. Dalam kebaikanmu, kenikmatanmu juga ujian. Yang paling baik apa sih? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami semua itu dikembalikan. Jadi mengembalikan kepada Allah. Jadi orang yang tidak akan terlaknat di dunia ini ialah orang yang ada di jalan Allah. Kalau kalian sebagai wanita selalu ada di jalan Allah, selalu mengikuti perintah Allah, selalu menapaki jalan Allah, ikut dalam alur di mana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat. Paling tidak kalian mengikuti pembimbingnya, mengikuti mursyidnya, mengikuti gurunya, di mana kalian ada dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kalian akan terbimbing menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kalian ketahui. Karena hakikatnya dunia itu adalah benar-benar laknat. Bahkan dinyatakan setelah diuraikan zuyina linnasu hubbus syahwati minan nisa, bahwasanya dijadikan rasa indah kita dalam memandang dunia. Kita senang memandang dunia, dunia dalam arti pirantinya, dalam arti gemerlapnya, dalam arti apa saja kesenangan di dalam dunia itu, termasuk pasangan, termasuk anak, termasuk harta benda, termasuk pangkat, termasuk mengumpulkan apa saja. Dzalika mataul hayatid dunya, itu kehidupan dunia belaka. Kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan kembali kepada Allah itu yang paling baik. Jadi sebaik-baik jalan kalian kembali kepada Allah. Ini sesuai hadis yang menyatakan illa makana lillah, kecuali yang ada di jalan Allah. Kemudian bapak-bapaknya, kalau gitu saya nggak mau kerja dunia ini. Lalu anak istrimu mau dikemanakan? Nah tuh, saya nggak mau dagang Lalu istrimu mau disuruh apa? Nah itu loh. Saya nggak mau apa-apa, pokoknya kerja terus. Memangnya istri dan anakmu tuh mau makan pahala? Pahala tuh nggak jadi uang, awas loh. Nggak tiba-tiba jadi uang, awas loh. Jadi utamakan akhiratmu, kejar akhiratmu, utamakan semuanya, pokoknya utamakan untuk urusan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau abaikan, jangan engkau biarkan urusanmu di dunia. Artinya bagian kamu di dunia itu ada, jangan kamu biarkan, jangan kamu abaikan. Boleh kamu ambil bagianmu di dunia. Apa sih? Rizkimu telah disiapkan oleh Allah, kebahagiaannya telah disiapkan oleh Allah, keindahannya telah disiapkan oleh Allah. Yang penting catatannya satu, dalam dunia ini jangan sampai kalian tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka orang yang tusrifu. Apa itu tusrifu? Berlebihan. Apa saja kalau berlebihan itu tidak akan baik. Coba deh, ngomong berlebihan gak baik. Kenapa? Kenapa lagi? Makan berlebihan gak baik. Apalagi banyak lagi, pokoknya yang berlebihan itu gak baik. Di dalam hadis khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perbuatan itu pertengahan, tidak boleh berlebihan. Membenci orang tidak boleh berlebihan, karena suatu saat kalian akan mencintainya. Bisa jadi kalian akan mencintainya.
Begitu sebaliknya, mencintai seseorang juga gak boleh berlebihan, karena suatu saat kalian bisa jadi akan membencinya. Semuanya tidak boleh berlebihan, mengalir saja sesuai dengan kehendak Allah dalam proses pertengahan, karena disebut ummatan wasato, umat yang pertengahan, yaitu umat yang disebut kuntum khairu ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan oleh Allah menjadi umat manusia yang Islam, yang mengajak kebaikan, yang mencontohkan segala bentuk kebaikan. Mengajak itu bukan berarti harus menarik dengan kata-kata, cukup dengan pola tingkah kehidupan sehari-hari, akhlak. Itu juga menjadi cerminan yang akhirnya orang akan melihat bahwa kamu kok ternyata bagus, kamu kok kelakuannya bagus, saya iri deh, saya kepengen deh. Kira-kira kamu ngaji di mana sih? Kok bisa berubah sedemikian rupa bagusnya? Nah, itu contoh. Ini adalah dakwah namanya. Ini mengajak, menarik. Jadi dakwah itu tidak cukup dengan kata-kata, tapi yang paling bagus dakwah itu bil hal, yaitu dengan hal ihwal kelakuan dirinya. Itu yang paling baik, itu yang paling bagus. Jika kalian mau melakukan dakwah dan mengajak ke siapa saja. Oleh karenanya ya, jadikan kalian di dunia ini selalu ada di jalan Allah, bukan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian kalian jangan protes terhadap Allah, jangan ngotot terhadap Allah kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan hamba, bukan sesuai dengan keinginan nafsu hamba. Catat baik-baik. Allah akan memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya sesuai dengan kebutuhan hamba, terutama saat itu, bukan sesuai keinginan nafsu hamba. Sementara kita keinginannya itu diwarnai oleh nafsu, sedangkan kebutuhan itu adalah urgent dan memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang inginnya sehat, tetapi Allah tidak menghendaki ia sehat. Maunya adalah sedang-sedang saja, sakit-sakit dikit. Karena apa? Pada saat sakitnya Allah senang mendengarkan pujian dia terhadapnya. Allah senang mendengarkan doanya. Allah senang mendengarkan rintihannya, di mana ia selalu bermunajat terhadap Allah, selalu berzikir terhadap Allah. Karena kan kadang-kadang kalau kalian sakit, kalian lebih dekat terhadap Allah. Kalau lagi sakit pegang tasbih terus Allah, Allah, Allah. Tapi pada saat sehat cuma dijadikan gelang doang. Kayak gini nih. Kalau saya pakai ya zikir tuh, kalau zikiran tuh. Nah, kalau giliran sehat dijadikan perhiasan, kalau giliran sakit langsung pegang terus Allah, Allah. Nggak tahu dia apa ketakutan mati atau apa. Emang Allah bisa dirayu dengan sebutan Allah, Allah, Allah? Nggak bisa juga gitu. Ya, itu contoh ya. Jadi oleh karenanya, wahai anak-anakku semuanya, ayo bersegera fafirru ilallah, menuju kepada Allah. Jangan kalian terjerumus, jangan kalian sampai terjadi masuk dalam pusaran dunia. Karena apabila orang sudah masuk dalam pusaran dunia dan tenggelam dalam lautan dunia, susah bangunnya, susah siumannya. Apabila dia sudah pingsan dengan dunia, susah siumannya, berat banget. Tapi kalau kalian sudah diangkat derajatnya, jangan kalian menyeburkan lagi kepada penistaan. Jadi kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menyeburkan diri lagi kepada kenistaan tersebut, karena Allah telah mengangkatnya, Allah telah mengambilnya, Allah telah membersihkannya. Jangan kalian kotori lagi, istiqomah saja menuju kepada Allah, hanya karena Allah, dengan Allah, karena kita milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Jangan karena seseorang. Kalau pertamanya boleh dipicu karena orang, tapi jadikan kekuatan ini adalah dari dirinya sendiri. Aku dari Allah, aku milik Allah, dengan Allah aku menuju kepada Allah, karena aku adalah
ditarik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dengan demikian kalian, kita semua tidak terlaknat di dunia ini, jadi benar-benar aman, nyaman, tentram, dunia selamat, akhirat selamat. Jangan dunianya nggak selamat, akhiratnya nggak selamat. Dunianya menderita, akhiratnya menderita. Kan banyak orang semacam itu. Karena putus asa di dunia, dia bunuh diri. Setelah bunuh diri, sampai ke akhiratnya apa? Dibejak-bejak sama malaikat dan haram masuk surga. Walaupun dia beriman sekalipun, kalau dia berani melakukan semacam itu, maka dia haram masuk surga, selamanya adalah menderita. Kan menyedihkan. Kalau di dunianya bahagia, di akhiratnya nggak bahagia, pantaslah. Ini udah dunia menderita, akhirat menderita. Di dunia miskin, akhiratnya lebih miskin lagi. Kan repot. Masa mending dunia miskin, akhiratnya kaya. Lahirianya miskin, kaya ruhanianya. Miskin harta tapi tidak miskin hati, tidak miskin jiwa, tidak miskin akhlak. Orang sudah miskin harta, miskin akhlaknya lagi, miskin kelakuannya. Ini kan repot ya. Pilihlah, paling tidak kalian mendapatkan satu kekayaan istimewa, dua-duanya, dunia dan akhirat, lahir dan batin, itu yang istimewa. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadallahu alaikum ajmain wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.